Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Bania, NPM 2101010055. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metode penafsiran Al-Quran. Metode sendiri adalah cara teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai maksud. Dalam hal ini, kita berbicara mengenai hubungan tafsir Al-Quran dengan media yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Media untuk mendapatkan pengetahuan serta pemahaman teks atas nas Al-Quran yang dapat berupa Al-Quran dan Al-Hadis maupun pemikiran. Nah, jadi saya perjelas bahwa pengertian metode penafsiran Al-Quran di sini ialah ilmu yang membahas tentang tata cara yang teratur dan terfikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Yang kedua, kita bahas macam-macam metode penafsiran Al-Quran, corak dan aliran tafsirnya. Nah, jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Quran sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, maka akan ditemui bahwa dalam garis besarnya penafsiran Al-Quran itu dapat dilakukan dalam 4 cara atau 4 metode. Sebagaimana pandangan dari Al-Farmawi, yang pertama dijelaskan yaitu metode tafsir analisis atau tahlili. Metode tafsir analisis atau tahlili adalah metode yang menjelaskan tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Maksudnya, tafsir ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi maknanya, ayat demi ayatnya dan surah demi surahnya. Nah, tentu sesuai dengan urutan di dalam Mushaf Utsmani. Nah, kemudian para ulama membagi wujud tafsir Al-Quran dengan metode tahlili ini menjadi 6 macam, yaitu tafsir bi al-matsur, tafsir bi al-ra'i, tafsir tasawuf, tafsir filsafat, tafsir fiqh, dan tafsir ilmi. Yang pertama kita bahas tafsir bi al-matsur atau bisa juga disebut dengan riwayat, yaitu adalah tafsir yang terbatas pada riwayat Rasulullah SAW, para sahabat, murid dari kalangan tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang dekat dengan sahabat Nabi. Nah, kemudian yang termasuk dalam tafsir bi al-matsur adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis-hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Kemudian dengan pendapat para sahabat yang berdasarkan ijtihad. Dan yang terakhir yaitu penafsiran Al-Quran dengan pendapat tabi'in atau orang-orang yang dekat dengan sahabat Nabi. Selanjutnya yang dibahas adalah tafsir bi al-ra'i atau bisa juga disebut dengan pemikiran. Nah, tafsir ini membahas tentang penafsiran Al-Quran dengan ijtihad, terutama oleh seorang mufassir yang benar-benar mengetahui tentang bahasa-bahasa Arab, asbab ashab al-nuzul, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tafsir fiqh. Tafsir fiqh adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan suatu mazhab untuk dijadikan sebagai dalil atas kebenaran mazhabnya. Nah, tafsir fiqh ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh karangan imam-imam dari berbagai mazhab yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tafsir tasawuf.
Tafsir tasawuf sendiri adalah penafsiran para sufi yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Jadi, ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang sufi yang melatih diri menghayati ajaran tasawuf tersebut. Kemudian, tafsir filsafat. Tafsir filsafat ini adalah penafsiran Al-Quran dengan teori-teori filsafat. Yang terakhir, tafsir ilmi atau bisa juga disebut dengan ilmu pengetahuan. Penafsiran ayat-ayat kauniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, dengan pengaitkannya di beberapa ilmu modern. Metode yang kedua yaitu metode tafsir global atau bisa juga disebut dengan ijmali. Jadi secara harfiah, kata ijmali itu berasal dari kata ajmala yang berarti menyebutkan sesuatu secara tidak terperinci. Maka tafsir ijmali ini dapat diartikan kepada penjelasan maksud ayat-ayat Al-Quran secara umum dengan tidak memperincinya. Atau gini, penjelasannya sangat singkat tentang pesan-pesan ilahi yang terkandung dalam suatu ayat. Selanjutnya yaitu metode yang ketiga adalah metode tafsir perbandingan atau bisa juga disebut dengan muqarrin. Nah, tafsir muqarrin adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara membandingkan penafsiran para ulama-ulama. Jadi, metode ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara satu topik masalah, atau bisa juga membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan beberapa hadis-hadis Nabi secara lahiriah. Tentu jelas tampak berbeda. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu metode tafsir tematik atau bisa juga disebut dengan maudhu'i. Nah, jadi metode tematik atau maudhu'i adalah metode yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dengan tema atau judul-judul yang sudah ditetapkan. Nah, semua ayat yang berhubungan kemudian dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan secara tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Contohnya seperti ashab al-nuzul dan kosakata. Jadi semua itu dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil serta fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.